Ya lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sadulur kula saking PSHT. Nggih. Kembali lagi di channel Andrian Pratama. Oke lur, apa kabar semuanya? Para subscriber, para penyemangat channel Andrian Pratama. Nggih. Sudah beberapa hari saya tidak membuat konten, rasanya itu sudah lama. Soalnya saya kalau sekali bikin video itu 3 video sampai 4 video, jadinya jangka waktu senggangnya tuh bikin serasa sudah lama tidak membuat video kayak gitu. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya diberi kelancaran, dipermudahkan segala urusannya, dan diperlancarkan segala urusannya, amin. Nah lur, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menanggapi sedikit mengasih tahu. Kemarin ada yang komentar di video yang lama tentang kalau punya sakit apakah bisa ikut latihan di PSHT khususnya kayak gitu. Katanya masnya tersebut tuh punya penyakit dan alhamdulillah sudah sembuh, ingin ikut latihan, bingung katanya bingungnya bagaimana, saya kurang paham. Dulu katanya pernah diajak temannya tapi sudah punya sakit itu, akhirnya nggak jadi. Terus komentar di video saya katanya mau ikut tapi bingung caranya, nggak tahu bingungnya kenapa tuh, nggak tahu. Nah kalau masalah lur, nah di sampingin kita rasa santai ya, gak so santai, rasanya santai nek rati sambi kok ini sambi udut. Nah kalau di PSHT itu bingungnya paling enggak kalau masalah apa ya, enggak ada sih, enggak ada lah ya kan. Paling apa ikut latihan tuh khususnya di PSHT yang terpenting itu satu, garis pokoknya yang penting punya niat ya, punya niat ingin ikut PSHT itu buat apa, maksudnya tuh tujuannya kan banyak. Di PSHT itu tujuannya banyak sekali tujuannya. Begitu pula tidak di PSHT aja lah, paling di organisasi lain pasti ada tujuannya yang baik-baik, pasti ada. Nah kalau di PSHT terutama niatnya harus yakin ya kan, yakin kalau mau ikut di PSHT. Terus yang kedua harus melatih kesabaran, sabar. Soalnya apa, kalau di organisasi kita itu harus punya kesabaran yang lebih. Soalnya kita latihan dulu, bersusah-susah payah dulu, ntar senangnya kemudian. Tapi perlu digarisbawahi, dalam arti senangnya tidak senang ngawur, tidak senang arogan. Kita pun meskipun sudah menjadi warga PSHT itu, kita masih punya pedoman, kita masih punya ageman, yaitu menjadi orang yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Meskipun kita sudah warga PSHT, tidak dipikirkan atau tidak berpikir kalau PSHT itu semuanya arogan, tidak usah dipukul rata kayak gitu, tidak usah digebyah uyah kayak gitu semuanya ya kan. Organisasi PSHT itu tidak kayak gitu aslinya. Kalau orang yang banyak mendalami atau banyak mempelajari PSHA itu pasti tahu di PSHT itu tidak ya disebut pengeroyokan. PSHT beraninya keroyokan kayak gini, arogan di jalanan kayak itu, enggak, aslinya enggak kayak gitu. Itu pun orang-orang yang ya itu tidak bertanggung jawab,
endingnya ntar warga-warga yang lama, warga-warga sepuh yang ikut-ikutan yang kena kayak gitu. Makanya kita sebagai warga PS1 itu harus bisa memilih dan memilah. Dan kalau menjadi warga PS1 itu kita harus berpikiran yang lebih dewasa lagi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Makanya kalau mau ikut di PS1 itu yang pertama harus punya niat, yang kedua harus melatih kesabaran, harus melatih mental kayak gitu. Tidak usah takut, tidak usah gimana-gimana, pokoknya sampai kalau mau kita tanya ya ikut aja, bismillah ya kan, tidak usah punya rasa takut gimana-gimana. Nah kalau yang punya sakit, riwayat sakit, tidak masalah. Itu kembali lagi ke niat. Niatnya panjenengan gimana mau ikut latihan enggak? Nah, kalau punya sakit kambuhan, nah kita ketika waktu masuk materi, ketika kita masuk pemanasan, ya intinya kayak gitulah. Kalau ketika dirasa penyakit kita enggak kuat, ya kita izin kepada pelatih. Kita izin kepada pelatih, Mas, Mbak, izin. Intinya kalau saya punya penyakit ini nih, kalau dibaca gini tidak kuat, ya izin, pasti dikasih izin, nggak mungkin enggak. Yang terpenting kalau sampai merasa sakit ya sakit beneran, tidak usah alasan. Terus punya sakit kayak gini, pas waktu materi tidak terasa sakit, terus bilang sakit, wah hati-hati. Nah hati-hati, itu sudah sampai sudah menanam atau menandur yang kejelekan, keburukan, itu tidak boleh. Kalau merasa sakit ya sakit, pasti diizini kok, tidak usah berbohong. Nah gitu pasti diizini, ya kan, kayak gitu. Para pelatih pasti sudah pengalaman, kalau sudah lama melatih pasti sudah pengalaman menanggapi atau cara menangani siswa-siswa yang bagaimanapun pasti sudah pengalaman gitu. Dan kalau khususnya siswa, kalau sudah diberi izin sama pelatih ya tidak usah karpe dewe, tidak usah sembrono kayak gitu. Izin ya izin, duduk ya duduk. Nah selagi kalau di sini khususnya kalau selagi masih bisa berjalan, corok bahasa kasarnya kalau bisa masih berjalan ya ikut latihan. Entar mau di latihan ngapa-ngapain, yang penting tuh masuk kayak gitu. Yang penting masuk. Kalau cuma sakit panas greges awake ya kan, kalau cuma biyen dipaksa. Kalau tahun-tahun yang lalu pasti dipaksa, harus semangat, adem panas mbuh piye carane ya harus ikut latihan. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman ya kan, kalau di sini tuh selagi masih bisa berjalan ya ikut latihan. Ikut yang latihan turu ya kan, dibilang tidur, latihannya apa, yang terpenting masuk, duduk, melihat temannya, melihat ratingnya, materi. Begitu pula dengan cara kita bisa tidak ketinggalan materi kayak gitu. Kita tidak ketinggalan materi. Jadinya gini, kalau kita waktu kedepannya, hari keesokannya ketambahan materi, kita tidak lupa, kita bisa ingat, oh ini toh yang dipelajari latihan kemarin. Nah kalau kita tidak masuk, kalau ketinggalan materi gimana ya kan, kalau ketinggalan materi gimana. Makanya kalau bisa masih berjalan ya masuk latihan lah, izin ke pelatih. Masa sakit duduk, nggak masalah, duduk kita lihat sambil menghafal, sambil menulis di buku, ntar kita tidak ketinggalan materi kayak gitu. Kalau zaman dulu ya masa greges awake loro wis mlebu. Nah, zaman dulu kalau kita dibilang zaman dulu kan pasti zaman keras-kerasnya latihan ya kan, keras-kerasnya latihan. Nek keringete sak jagung-jagung sak mini-mini, keringetnya ora keringet capek enggak, keringetnya keringet adem panas dredeg. Engko nek disadi pelatihku piye, nek ditandangi pelatihku piye kan kayak gitu ya kan. Makanya kalau mau dibilang bingung ikut PSHT itu, kalau dijalani bingungnya masalah paling enggak
kebanyakan ya biaya, ya kan. Terus biayaku gimana dijalani aja dulu, dijalani aja dulu, kan pasti di pelatihan ada uang harus menabung, ya kan. Ya meskipun kita uang menabung nggak seberapa, tapi kan bisa mengurangi beban orang tua yang masih remaja. Kalau yang privat kan kebanyakan sudah kerja, ya kita sisihkan kan bisa kayak gitu. Mana buat uang untuk latihan, mana uang buat untuk keluarga. Kalau yang privat khususnya kan bisa kayak gitu. Makanya kalau kita sudah mau ikut latihan tuh kita harus bisa menabung, harus bisa menyisihkan uang. Kalau yang remaja yang sekolah ya uang sakunya di separuh buat jajan, separuhnya buat nyalengi, nggih. Soalnya biaya ikut pengesahan guys tidak sedikit kayak gitu, banyak, nggih. Makanya kita harus belajar menabung. Nggak apa-apa ikut latihan, kalau punya penyakit nggak masalah ya. Terpenting itu niatnya sampean gimana. Kalau niatnya ingin ikut latihan, tujuannya apa, harus itu sampean harus tekuni, harus dicekel tenanan. Tujuanku ikut PSHT kayak gini, nah itu harus sampean cekel tenanan kayak gitu, nggih. Tidak usah terpancing sama omongan-omongan di luar sana. PSHT kayak gini, PSHT kayak gini, PSHT kayak gini. Itu pun yang tidak tahu seluk-beluknya PSHT ya kayak gitu. Gak masalah PSHT dilolokin ini, gak masalah. Ya kan, ngomong PSHT itu diajari tidak gumunan kok. Tidak gumunan PSHT itu. Udah biasa. Tapi kan aslinya di PSHT kan tidak kayak gitu. Meskipun di lapangan kayak gitu kan, tapi yang aslinya kan tidak kayak gitu. Ajaran PSHT itu tidak ada ajaran keroyokan, ajaran arogan, gelut turut nyaran, itu tidak ada ajaran kayak gitu. Itu pun ada pasti ya kan, ya itu tadilah simpang siur dari masih juga terbawa emosi, gampang terpancing emosi. Kita dapat informasi kayak gini langsung telan mentah-mentah, langsung kita makan mentah-mentah, ya itu endingnya serumit karuan. Kita yang harus bawa ya cuman bisa mendoakan mudah-mudahan organisasi kita khususnya di PSHT mudah-mudahan tetap kekal abadi jaya selama-lamanya, nah, gitu nggih. Dan tidak ada konflik sana sini maupun perguruan ABC, mudah-mudahan tidak ada. Yang terpenting kita semua organisasi ABC kita persaudaraan semuanya, kita menjalin silaturahmi, kita menjalin persaudaraan, nggih. Tidak, dan mudah-mudahan tidak ada yang mau ngompor-ngompori lah kayak gitu, nggih. Kalau ingin ikut PSHT ya bukan paksaan, harus ikut ABC, tidak paksaan. Itu kalau masalah organisasi itu hak pribadi masing-masing. Siapa mau ikut organisasi A, nggih monggo terserah. Di PSHT itu tidak ada paksaan, unsur paksaan tidak ada. Ya. Kamu harus ikut ini, kamu harus ikut organisasi A, B, itu tergantung hak pribadi ini sampean, nah, gitu. Ya, nggih. Bukannya itu. Dan tidak usah terpengaruh itu lagi lah. Sampai jalani CAE mau ikut latihan, sampai jalani selama sampai jalani ketika polos sampai warga, sampai ditani. Ada nggak pelatih sampean mempelajari atau mengasih materi dik sampai nak sudah di warga kudu gelutan, kudu wani karo sope, kudu wani wes pokoknya mbuh anak apa-apa tantang gelut kabeh sampai ditani, sampai ingat-ingat atau ditani. Ada nggak pelatihnya kayak gitu? Pasti tidak ada, pasti tidak ada. Soalnya apa? Itu tidak ajaran di SHT, tidak ada ajaran kayak gitu. Di ajaran SHT itu sopan, ya, sopan, harus menghargai orang lain, harus menghargai yang lebih tua, harus menghargai kedua orang tua, menghormati orang tua, menghargai pelatih yang lebih sepuh dari kita, kayak gitu. Berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kuncinya. Kalau masih padahal sudah jelas ajaran SHT itu, tapi kalau ada yang melanggar ya itu kurang belajar keesaan-nya. Saya juga tuh masih belajar, belum sebetul-betulnya kayak gini, masih perlu banyak belajar kepada sampean semuanya.
kepada mas-masku, kepada warga-warga sepuh, saya masih belajar. Ini cuman sharing saran aja. Saya juga perlu banyak masukan kepada sampai semuanya, kepada para pelatih semuanya dimanapun berada. Nah, gitu. Pokoknya kita saling menjaga erat, saling menjaga silaturahmi, perguruan satu dan perguruan yang lainnya. Kita semua saudara, tidak ada kubu A, B, C, tidak ada, yang penting saudara, gitu. Dan jalur ya, cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Ini tadi repot loh, saya repot ini tadi malam ini. Terus saya sempatkan membuat konten, soalnya kenapa, stoknya sudah habis. Stoknya video sudah habis, dan ada yang komentar itu saya buatkan video langsung buat masnya yang katanya bingung ikut latihan PSM. Enggak apa-apa, saya mendaftar ke pelatih, ke karyawan terdekat, ya karyawan terdekat sama daftar, ya masuk aja. Tapi persyaratannya apa sudah diatur sama pelatih kayak gitu, oke. Dan ya cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjenengan semua dimanapun berada, dan para pelatih semangat untuk melatih adik-adiknya, dan para siswa semangat untuk belajarnya. Pokoknya semangat dan semangat. Oke, cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.